Merah putih diturunkan, Garuda dicopot, Hari Damai Aceh ke-21 berujung ricuh di Banda Aceh. Zikir dan doa belum lama usai ketika suasana damai di pusat kota Banda Aceh berubah menjadi bentrokan. Batu-batu beterbangan ke arah polisi, semprotan air dan gas air mata dilepaskan, lalu kericuhan bergerak ke lokasi lain. Di pendopo Gubernur Aceh, lambang Garuda dicopot dari bagian depan bangunan dan dirusak di hadapan kerumunan. Peringatan yang seharusnya merawat 21 tahun perdamaian Aceh pun berubah menjadi rangkaian ketegangan yang berpusat pada simbol, yakni bendera bulan bintang, merah putih, dan Garuda Pancasila. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu, 15 Agustus 2026. Sejak awal, ribuan peserta telah berkumpul di sekitar Masjid Raya Baitur Rahman untuk mengikuti zikir dan doa bersama. Mereka datang dengan harapan agar perdamaian tetap terpelihara dan masyarakat Aceh hidup adil serta makmur. Di sela kegiatan, sejumlah orang mengibarkan bendera bulan bintang dalam berbagai ukuran di sekitar gapura masjid. Seorang pemuda bahkan menaiki bagian atas gapura untuk mengibarkannya. Seorang peserta asal Kabupaten Pidijaya mengatakan dirinya datang karena mengikuti ajakan ulama. Baginya, zikir dan doa merupakan bentuk dukungan terhadap perdamaian, sedangkan pengibaran bendera bulan bintang dipandang sebagai ungkapan rasa syukur. Pandangan itu menjadi salah satu sisi dari peristiwa tersebut. Di sisi lain, aparat memandang penghormatan terhadap simbol negara dan ketertiban umum sebagai hal yang harus dijaga. Ketegangan mulai terlihat ketika sejumlah polisi memasuki halaman Masjid Raya Baitur Rahman. Di antara mereka terdapat seorang perwira dengan pangkat bintang 1 di pundaknya. Kehadiran aparat mendapat reaksi dari sebagian orang. Gelas dan botol air mineral dilemparkan ke arah polisi hingga personel yang berada di halaman berlari keluar dari kompleks masjid. Situasi mencapai titik yang lebih serius ketika seorang pria memanjat tiang bendera di halaman masjid. Ia menurunkan bendera merah putih, lalu menggantinya dengan bendera bulan bintang. Yel-yel segera terdengar dari kerumunan. Tidak lama kemudian, beberapa kali suara letusan senjata api terdengar dari sekitar lokasi. Belum ada penjelasan yang memastikan asal letusan maupun pihak yang melepaskannya. Massa kemudian bergerak menuju arah datangnya suara. Polisi yang mengenakan perlengkapan pengamanan dan membawa tameng menjadi sasaran lemparan batu. Beberapa kendaraan yang terparkir turut terkena lemparan. Polisi anti huru-hara sempat bertahan sambil meminta massa membubarkan diri. Dari mobil pengeras suara, imbauan disampaikan berulang kali agar aksi pelemparan dihentikan. Namun, batu masih terus dilemparkan. Aparat kemudian menyemprotkan air ke arah massa, tetapi kericuhan belum berhenti. Polisi akhirnya menembakkan gas air mata. Kerumunan mulai berpencar dan aksi pelemparan mereda. Laporan dari lokasi menyebut sedikitnya 1 sepeda motor dibakar dan sekitar 4 mobil mengalami kerusakan, terutama pada bagian kaca. Kericuhan ternyata tidak berhenti di kawasan masjid. Massa mulai terpecah. Sebagian tetap berada di sekitar Masjid Raya Baitur Rahman, sementara kelompok lain bergerak menuju pendopo Gubernur Aceh yang lokasinya tidak jauh dari sana. Sekitar pukul 14.40 WIB, kelompok massa memasuki kawasan rumah dinas resmi gubernur. Bendera merah putih yang berada di lokasi dilepas dan digantikan dengan bendera bulan bintang. Rekaman berdurasi sekitar 72 detik yang beredar memperlihatkan fase berikutnya. 2 orang berada di bagian serambi depan pendopo, tepat di bawah lambang Garuda berwarna keemasan. Dengan disaksikan kerumunan, mereka berusaha melepaskan lambang negara tersebut dari fasad bangunan. Beberapa orang di bawah terlihat merekam dengan telepon genggam. Setelah Garuda terlepas, rekaman memperlihatkan lambang itu berada di halaman dan dipukul menggunakan benda panjang oleh sejumlah orang. Dari pendopo, massa dilaporkan kembali bergerak menuju gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Dalam perjalanan, sejumlah bendera yang terpasang di tepi jalan, termasuk di depan rumah warga dan pertokoan, turut dirusak. Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa ketegangan yang bermula di depan masjid telah meluas menjadi aksi terhadap berbagai simbol negara di beberapa titik Banda Aceh. Kericuhan itu mendapat perhatian Markas Besar TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal TNI Muhammad Nas, menyayangkan insiden tersebut. Ia mengimbau seluruh pihak menghormati simbol negara dan menjaga ketertiban agar perdamaian yang telah terbangun di Aceh tetap terpelihara.
TNI, menurutnya, terus berkoordinasi dengan aparat keamanan serta pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah. Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 sekaligus salah seorang tokoh perdamaian Aceh, juga meminta agar pencapaian selama 21 tahun tidak terganggu oleh kericuhan tersebut. Menurutnya, aksi itu tidak mewakili mayoritas masyarakat Aceh yang menginginkan perdamaian. Ia menilai ketegangan berkaitan dengan dinamika dan ketidakpuasan di tingkat internal Aceh, bukan sebagai penolakan terhadap pemerintah pusat. Penilaian itu menjadi satu perspektif, sementara penyebab lengkap insiden tetap memerlukan penelusuran aparat. Respons juga datang dari pemerintah daerah. Dalam perkembangan terbaru setelah kericuhan, pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sepakat berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memperoleh kepastian hukum mengenai bendera bulan bintang. Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Aceh turut merekomendasikan agar seluruh pihak menahan diri, mencegah kejadian serupa, mengedepankan pendekatan persuasif, serta memperkuat komunikasi dengan ulama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya. Hari Damai Aceh ke-21 akhirnya meninggalkan gambaran yang berlawanan. Ribuan orang datang membawa doa untuk keadilan dan kemakmuran, tetapi sebagian rangkaian kegiatan justru berakhir dengan bentrokan, kerusakan kendaraan, penurunan merah putih, dan pencopotan Garuda. Peristiwa ini bukan hanya soal bendera yang berkibar atau lambang yang diturunkan, melainkan ujian terhadap kemampuan semua pihak mengelola perbedaan tanpa kekerasan. Perdamaian tidak cukup diperingati sekali dalam setahun. Ia harus dijaga ketika emosi meningkat, ketika simbol dimaknai secara berbeda, dan ketika satu tindakan dapat memicu tindakan berikutnya. Sebab, setelah 21 tahun, ukuran kekuatan perdamaian Aceh bukan hanya seberapa lama konflik telah berhenti, tetapi seberapa teguh semua pihak mencegah perbedaan kembali berubah menjadi luka. Di Sip News Network.